Oke, kita lanjut ke tujuan kewirausahaan. Yang pertama, kewirausahaan bertujuan untuk meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas atau meningkatkan jumlah entrepreneur yang bermutu. Yang kedua, menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Apa sih karakteristik dari kewirausahaan? Karakteristik dari kewirausahaan yang pertama adalah tidak semata-mata didorong oleh motif ekonomi, tetapi terutama didorong oleh motif untuk berprestasi. Ini sebagaimana dinyatakan oleh David McLean. Dikatakan bahwa karakteristik kewirausahaan ini tidak semata-mata didorong oleh motif ekonomi. Artinya adalah bukan karena kondisi kekurangan kemudian dia berwirausaha, tetapi kewirausahaan ini didorong oleh motif untuk berprestasi, untuk maju, untuk memperoleh keuntungan yang besar. Motivasi seseorang untuk berwirausaha ini bisa bersifat individual, sebagaimana dinyatakan oleh Maslow, bisa juga bersifat sosial. Bersifat individual misalnya terjadi pada individu yang bersangkutan, sedangkan bersifat sosial adalah dengan tujuan sosial tertentu. Kita lanjut ke sasaran kewirausahaan. Sasaran kewirausahaan bisa berupa instansi pemerintah, bisa berupa badan usaha milik negara, bisa organisasi profesi, bisa kelompok masyarakat tertentu, bisa pelaku ekonomi, bisa pengusaha kecil, pengusaha koperasi, atau yang sekarang sering disebut dengan UMKM, bisa juga generasi muda, atau sasaran kewirausahaan itu juga bisa terjadi pada anak-anak yang putus sekolah untuk mempertahankan ekonomi di dalam keluarganya. Biasanya pada anak-anak yang putus sekolah ini cenderung untuk berwirausaha, atau bisa juga terjadi pada calon wirausahaan yang tentunya sudah mempelajari ilmu-ilmunya. Keuntungan dari berwirausaha yang pertama adalah terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam suatu perusahaan, atau menjadi misalnya menjadi leader, menjadi manajer, menjadi supervisor dalam suatu perusahaan. Kemudian keuntungan yang lain adalah terbukanya peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Yang ketiga, terbukanya peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh. Terbukanya peluang untuk membantu masyarakat dalam dunia usaha. Kemudian terbukanya peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendakinya. Demikian paparan ilmu kewirausahaan sebagai pengantar pada pertemuan pertama. Ibu minta untuk setiap kelas, baik itu dari mulai kelas agama, kelas IPA maupun kelas IPS, tolong ketua kelasnya bentuk 8 kelompok, setiap kelompok berisi 5 orang, untuk mempersiapkan tugas-tugas yang nantinya akan dikumpulkan via email, ya. Kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.